السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita mendapatkan karunia dan nikmat yang sangat istimewa, yaitu diberikannya kepada kita hidayah untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kita duduk di dalam majelis ilmu. Semoga ibadah dan ketaatan yang kita lakukan tersebut menjadi sebab bertambahnya iman kita dan juga bertambahnya pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada subuh hari ini tema pembahasan kita itu berkaitan dengan fikih kurban, dan insyaallah penjelasan yang kita sampaikan pada subuh hari ini merupakan murajaah, merupakan pengulangan untuk lebih menguatkan atau mengingatkan kembali apa yang pernah kita dengar di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini tentunya hal yang sangat penting dan sangat kita butuhkan, karena di dalam kita menjalankan suatu ibadah, kita dituntut untuk menjalankan ibadah tersebut di atas ilmu, di atas hal yang meyakinkan, bukan berdasarkan perkiraan atau hanya karena faktor kebiasaan. Tapi semua ibadah yang kita laksanakan itu wajib hukumnya kita laksanakan di atas pijakan ilmu. Dan dalam konteks agama, pijakan ilmu itu maksudnya adalah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di dalam risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang berjudul Fiqhul Udhiyah wa Zakah, fikih tentang udhiyah, tentang kurban dan penyembelihan. Beliau mengawali dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-udhiyah, karena ada beberapa yang memiliki kemiripan dengan al-udhiyah, dan biasanya di dalam fikih itu disebutkan dalam satu bab. Ada al-udhiyah dan ada al-hadiyu dan ada al-aqiqah. Dalam beberapa permasalahan itu memiliki hukum yang sama, tetapi ketiga istilah ini berbeda satu sama lain. Kalau al-hadiyu itu adalah sembelihan yang disembelih di tanah haram. Seseorang membawa hewan ternaknya atau membeli hewan ternak untuk dia sembelih di tanah haram, maka itu yang disebut dengan al-hadiyu. Sedangkan al-aqiqah seperti yang sudah kita ketahui bersama. Adapun al-udhiyah itu adalah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyam al-adha bisababil id taqarruban ila Allah azza wa jalla.
Jadi yang dimaksud dengan al-udhiyah adalah apa yang disembelih dari bahimatul an'am pada hari Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari lafaz al-udhiyah, sungguhnya di sana dijelaskan secara tersirat tentang waktu penyembelihan kurban, ya, di mana dia disembelih di waktu duha. Jadi kenapa disebut dengan udhiyah? Itu diambil dari kata-kata duha yang berkaitan dengan waktu penyembelihan hewan kurban tersebut. Adapun dalil pensyariatannya, di antara ayat yang biasa disebutkan oleh para fuqaha itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan laksanakanlah salat untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah. Dalil ini menjadi dasar pensyariatannya, sekaligus juga menjadi dalil bagi sebahagian ulama yang menilai bahwa berkurban bagi orang yang memiliki kemampuan itu hukumnya adalah wajib. Meskipun sebagian besar daripada ulama atau jumhur ulama lebih memilih pendapat yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah, ya, tetapi bagi orang yang memiliki kemampuan hendaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berkurban tersebut, ya, karena ibadah-ibadah yang tidak kita temui setiap waktu, ya, ibadah-ibadah yang tidak setiap hari kita bisa melaksanakannya, maka ketika tiba momen untuk kita melaksanakannya dan kita mampu, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan tersebut. Karena untuk bisa berkurban kita harus menunggu waktu yang sangat panjang, dan belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk dipertemukan kembali dengan momen Idul Kurban di tahun berikutnya. Sehingga sekali lagi, terlepas dari khilaf dan perbedaan di kalangan para ulama berkaitan dengan hukumnya, tetapi kita melihat dari sisi kurban ini adalah kesempatan terbaik untuk kita menambah nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dipertemukan dengannya dalam keadaan memiliki kelapangan rezeki, maka jangan kita menyia-nyiakannya. Jamaah rahimakumullah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian daripada al-udhiyah, maka selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan atau satu permasalahan yang sering dikaitkan dengan al-udhiyah, yaitu berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang berkurban, dia yang berkurban tetapi mengikutkan kerabat-kerabatnya dalam hal pahala, baik yang masih hidup demikian pula yang sudah meninggal. Maka hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika menyembelih hewan kurban beliau menyampaikan, ini adalah dariku dan dari keluargaku, bahkan beliau mengikutkan juga di dalamnya umatnya. Jadi dalam hal mengikutkan orang lain dalam hewan kurban kita itu ada dua jenisnya, mengikutkan dalam hal pembeliannya, dan yang kedua mengikutkan dalam hal pahalanya. Kalau mengikutkan dalam hal pembeliannya, maka ada pembatasan di mana hanya satu orang untuk satu ekor kambing,
dan maksimal 7 orang untuk sapi dan unta. Adapun yang berkaitan dengan mengikutkan orang lain dalam hal pahalanya, maka itu bisa kita ikutkan keluarga-keluarga kita, termasuk juga orang yang sudah meninggal. Sehingga dari sisi ini boleh seseorang berkurban dan dia peruntukkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dari keluarganya. Kemudian yang juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu ketika ada di antara kerabat kita atau keluarga kita berwasiat ya, agar agar dia berkurban di hari raya kurban, agar dibelikan hewan kurban untuk disembelih pada hari raya kurban. Dia berwasiat dengan wasiat tersebut, maka itu juga wasiat itu bisa ditunaikan. Ya, adapun yang lain maka yang didapati dari praktek para sahabat, mereka tidak secara khusus melakukan hal tersebut, meskipun sebagian ulama yang membolehkannya itu karena melihat bahwa kurban ini adalah bagian dari sedekah yang diberikan kepada fuqara dan masakin, sehingga sebagian ulama membolehkan dari sisi itu adalah bentuk sedekah kepada fuqara dan masakin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan waktu penyembelihan, ya, waktu penyembelihan sebagaimana yang sudah biasa kita praktekkan, itu adalah setelah salat Idul Adha. Itu adalah waktu yang sudah mencukupi. Sedangkan waktu yang afdal itu adalah setelah selesai pembacaan khutbah Idul Adha. Jadi kalau ada yang menyembelih setelah salat, maka itu sudah mencukupi, sudah menyembelih pada waktunya. Tetapi jika dia menyembelihnya setelah khutbah, maka itu yang lebih utama, itu yang lebih afdal. Adapun kalau dia menyembelihnya sebelum salat, maka sembelihan tersebut tidak termasuk di dalam kategori kurban. Ya, kata Nabi SAW bahwa sembelihan itu adalah lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuk. Ya, itu adalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya, bukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena prinsipnya bahwa suatu ibadah ketika dia memiliki waktu yang khusus, ditentukan waktunya kapan memulai dan kapan berakhir, maka kita harus komitmen pada waktu tersebut, di mana kita tidak boleh mendahulunya dan juga kita tidak boleh mengakhirkannya. Dan waktu penyembelihan hewan kurban itu berlanjut bukan hanya pada hari raya Idul Adha, tetapi juga berlangsung hingga hari-hari tasyrik, ya, pada tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan pada tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah, maka boleh untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ya, jenis hewan yang bisa kita sembelih sebagai hewan kurban. Ini juga sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, ya, di mana di dalam ayat Al-Quran juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sana adalah bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am itu adalah meliputi unta, sapi, dan kambing. Jadi hanya terbatas pada 3 itu saja. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, pelaksanaan ibadah kurban ini, ya, sungguhnya di dalamnya terdapat pesan penting berkaitan dengan pentingnya kita ittiba terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana ketika jenisnya telah ditetapkan, maka kita tidak boleh mencari jenis yang lain. Jadi meskipun misalnya ada hewan lain yang juga halal, bisa kita beli dalam jumlah yang lebih banyak,
ya, dengan harga yang lebih mahal, ya, tetapi tidak bisa kita jadikan sebagai hewan kurban, karena yang bisa kita jadikan sebagai hewan kurban hanya terbatas pada jenis yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ittiba dalam hal jenis suatu ibadah itu adalah bagian dari keabsahan ibadah yang kita laksanakan tersebut. Kemudian yang paling penting berkaitan dengan kurban ini adalah syarat-syarat, ya, syarat-syarat dalam berkurban dan juga aib-aib yang wajib untuk dihindari atau cacat yang harus dihindari ketika kita memilih hewan untuk kita kurbankan. Ya, jadi ada perbedaan antara ketika memilih dan setelah memilih. Jadi berbeda konsekuensi hukumnya ketika ada cacat pada hewan kurban saat kita memilih dan saat kita setelah memilih. Jadi kadang pada saat kita memilih hewan kurbannya sehat, tidak ada cacat. Tetapi saat menunggu penyembelihan 1-2 hari terjadi sesuatu dan akhirnya cacat, itu beda konsekuensinya. Nah, itu yang akan kita jelaskan. Nah, syarat yang pertama, ya, dan ini syarat yang wajib ada dalam setiap ibadah, itu adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Kita harus selalu mengingat berkaitan dengan keikhlasan, apalagi ini adalah ibadah yang dinampakkan, ibadah yang diperlihatkan. Maka kita perlu untuk mengawal keikhlasan kita. Jangan sampai hewan kurban yang kita telah niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala tersusupi oleh niat-niat lain yang bisa mengurangi daripada keikhlasan kita. Misalnya mendapatkan pujian karena sapinya sangat mahal atau sangat besar, maka kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul rasa-rasa seperti itu, maka kita lakukan perlawanan dan jangan kita pasrahkan diri kita berada dalam iming-iming ria untuk mendapatkan pujian. Yang penting kita melakukan perlawanan, maka insya Allah hati kita selamat. Karena dalam perkara-perkara yang di luar daripada kendali kita, yang dituntut oleh Allah dari kita itu adalah perlawanan. Seperti ria, sama juga dalam sholat. Ya, dalam sholat kadang tiba-tiba muncul pikiran di luar daripada kendali kita. Maka selama kita melakukan mujahadah untuk melawan hal tersebut, maka insya Allah itu tidak memudaratkan ibadah yang kita lakukan. Jadi itu yang pertama, al-ikhlas. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang kita beli, hewan kurban yang kita beli, kita niatkan murni hanya untuk mencari penilaian Allah, bukan mencari penilaian manusia. Dan kita jauhkan sejak awal mencari penilaian manusia melalui ibadah yang kita lakukan. Kemudian syarat yang kedua, dan ini juga syarat yang mutlak dan wajib ada dalam semua ibadah, yaitu al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat-syarat yang berkaitan khusus dengan dengan kurban, ya, yang pertama adalah an yakuna milkan lil mudahhi. Hendaknya hewan kurban itu adalah milik murni orang yang sedang berkurban, dan kepemilikannya harus sempurna. Kepemilikan daripada hewan kurban itu adalah kepemilikan yang sempurna. Apakah ada kepemilikan yang tidak sempurna? Ada. Kepemilikan yang berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya dia punya sapi, dia yang punya sapi, tapi sapi itu sedang dalam posisi sebagai jaminan atas utang piutang yang dia ambil, maka itu tidak dia miliki secara sempurna, karena sewaktu-waktu yang namanya barang jaminan itu bisa dijual ketika dia tidak mampu melunasi utangnya. Maka ketika harta itu berkaitan dengan hak orang lain, meskipun secara kepemilikan dia adalah pemiliknya, tetapi karena dia berkaitan dengan hak orang lain, maka dia tidak bisa menjadikannya sebagai hewan kurban.
Dan ini juga berkaitan dengan kepemilikan ini. Ketika kita ingin berbuat baik misalnya kepada keluarga kita, maka kita alihkan kepemilikan daripada hewan kurban itu, kita serahkan kepada keluarga kita sehingga dia menjadi pemiliknya dan dia yang berkurban dengan hewan tersebut, atau kita berikan kepada dia uang sehingga uang itu menjadi miliknya, lalu kemudian dia memberikan hewan kurban. Itu yang pertama, ya, an yakuna milkan lil mudahhi ghairu muta'alliqin bihi haqqu ghairihi. Kemudian yang kedua, an yakuna min jinsil ladzi ayyanahu syari'. Ini yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban itu adalah jenis hewan yang memang telah ditetapkan oleh syariat. Dan syariat menetapkan selain berkaitan dengan jenisnya, itu juga ditetapkan berkaitan dengan usianya. Jadi meskipun dia unta, ada kriteria lain yang harus diperhatikan, yaitu usianya. Kalau unta itu harus 5 tahun, ya, harus 5 tahun, dan kambing, ya, kambing itu harus sudah sampai 1 tahun, ya, kecuali pada domba di mana diberikan keringanan bagi orang yang kesulitan untuk mendapatkan yang 1 tahun, bisa dia mengambil yang 6 bulan. Kemudian ini yang paling penting, yaitu selamat dari cacat. Ya, jadi selain daripada usia tadi, unta 5 tahun, kemudian sapi 2 tahun, dan kambing 1 tahun, dan bagi orang yang kesulitan maka dia boleh mengambil domba yang usia meskipun belum sampai 1 tahun, yaitu 6 bulan. Nah, selain daripada syarat berkaitan dengan umur, maka syarat yang berkaitan dengan cacat, ya, jadi tidak boleh ada cacat yang bisa menghalangi sahnya daripada pelaksanaan kurban tersebut. Dan ini diperhatikan saat kita memilih hewan kurban. Ya, dan disebutkan di dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, bahwa ada beberapa cacat yang harus kita pastikan bahwa tidak ada di dalam hewan kurban kita. Yang pertama itu adalah al-arja al-bayyinu arajuha, yang pincang dan nampak pincangnya. Jadi di sini Nabi SAW tidak hanya sebatas dia pincang, tapi nampak pincangnya. Jadi biasanya kalau hewan ternak itu dipelihara dalam satu kawanan, maka biasanya nampak pincangnya kalau dia jalan belakangan. Yang lain sudah di depan, dia masih di belakang. Kemudian al-aura wal bayyinu auruha, yang tidak bisa melihat sebelah matanya, baik dengan modelnya tertutup matanya atau menonjol keluar, yang menandakan bahwa dia tidak bisa melihat. Tapi kalau dia tidak bisa melihat tapi tidak terdeteksi kalau dia sekilas, maka itu sah saja secara hukum, meskipun lebih afdal semua bentuk cacat itu dihindari. Tapi secara keabsahan sah saja selama dia buta yang tidak nampak. Kemudian wal maridatu al bayyin maraduha, yang sakit dan nampak sekali sakitnya. Kemudian yang terakhir yang sangat kurus. Dan kalau dilihat cacat yang disebutkan oleh Nabi SAW ini berkaitan dengan cacat yang berpengaruh pada fisik daripada hewan kurban itu. Dan inilah yang bisa menghalangi keabsahan ketika cacat tersebut berpengaruh pada fisik, ya, berpengaruh pada kualitas dagingnya atau berpengaruh pada dagingnya, pada fisik hewan itu, maka itu menghalangi keabsahannya. Karenanya ketika ada cacat yang lebih berat,
seperti dia buta dua-duanya, atau tidak hilang salah satu kakinya, atau patah salah satu kakinya, maka itu lebih utama lagi untuk kemudian tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi yang tadi kita sampaikan itu adalah hikmahnya. Jadi kenapa cacat yang disebutkan oleh Nabi SAW ini menghalangi keabsahan hewan kurban? Hikmahnya adalah karena biasanya pada umumnya ketika hewan tersebut memiliki cacat seperti ini, itu bisa berpengaruh pada fisik daripada hewan itu. Itu hikmahnya. Nah, meskipun hikmah itu tidak kita temukan, ya, artinya dia tidak bisa berjalan, pincang, tapi sehat, bahkan gemuk. Ya, bahkan ada yang mengatakan kalau matanya kedua-duanya tidak bisa melihat, itu bisa lebih gemuk lagi karena diambilkan terus makanannya. Nah, maka itu tidak menjadi tidak menjadi pijakan di dalam. Jadi bukan fisiknya yang dilihat, tetapi yang dilihat adalah cacatnya. Kalau cacatnya ada maka tidak sah, meskipun sangat gemuk, ya, sangat bagus dagingnya, tetap saja tidak sah selama cacat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada hewan kurban tersebut. Kemudian cacat yang di bawahnya, ya, yang tidak berkaitan dengan fisik daripada hewan itu, ya, seperti tanduknya patah atau telinganya berlobang atau ada sedikit yang hilang dari telinganya, maka ini tidak termasuk yang kategorinya makruh, tidak sampai menghalangi keabsahan daripada hewan kurban tersebut. Dan tadi kita sampaikan bahwa selamatnya hewan kurban dari cacat itu wajib diperhatikan ketika kita ingin memilih hewan kurban. Adapun setelah kita memilih kemudian dipelihara dan ada cacatnya, maka selama itu tidak karena faktor kelalaian, maka itu tidak menghalangi keabsahan daripada penyembelihan hewan kurban tersebut. Ya, misalnya tiba-tiba dia pincang, ya, tidak ada unsur kelalaian. Dijaga, dipelihara di tempat yang sebagaimana mestinya, kemudian dia pincang, maka itu tidak menghalangi, atau mungkin dia terperosok ke suatu lubang mengakibatkan dia pincang, maka tetap bisa disembelih dan sah sebagai hewan kurban. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya yang juga terkadang menjadi pembicaraan dan perbincangan, yaitu berkaitan dengan orang yang turut serta di dalam penyembelihan hewan kurban, ya, di mana prinsipnya bahwa semua yang terlibat dalam penyembelihan hewan kurban itu boleh sah dia untuk mendapatkan upah karena dia telah mengeluarkan tenaga fisik, ya, tetapi upah itu tidak boleh diambil dari hewan kurban tersebut. Apakah boleh mereka menerima hewan kurban? Boleh, dia menerima dalam kapasitas itu adalah bagiannya, tetapi dia tidak boleh menerima dalam kapasitas karena dia sebagai dia sebagai tukang potongnya, dia sebagai panitianya yang memisah-misah dagingnya. Tidak boleh dia menerima dari asbab itu, tapi dari asbab lain, sebagai misalnya dia bagian dari warga yang mendapatkan, atau dia bagian dari fakir miskin, maka boleh, ya, dia mendapatkan pembagian dari hewan kurban tersebut. Ya, jadi kaidahnya yang paling prinsip bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan bagian dari hewan kurban dalam kapasitas itu adalah upah baginya disebabkan dia telah melakukan pekerjaan baik sebagai tukang jagalnya ataupun sebagai sebagai orang yang memotong-motong daging kurban tersebut. Kemudian yang juga diperhatikan bagi orang yang berkurban sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak boleh mengambil, ya, ketika sudah berniat berkurban dan memasuki bulan Zulhijjah,
maka tidak boleh dia mengambil rambut atau bulu yang ada di tubuhnya, baik itu yang disunnahkan, yang asalnya disunnahkan untuk dihilangkan ataupun yang mubah untuk dihilangkan. Rambut misalnya mubah untuk dicukur, tapi ketika niat berkurban maka tahan dulu. Kemudian misalnya yang tumbuh di sekitar kemaluan itu disunnahkan untuk dibersihkan, tapi ketika dia niat berkorban maka ditahan dulu sehingga hewan korbannya disembelih, kuku dan yang lainnya dia menahan diri dari hal tersebut. Dan ini adalah bagian dari memiripi orang yang sedang berihram, meskipun tidak secara keseluruhan sama dengan orang yang sedang berihram, hanya pada dua itu saja. Sedangkan larangan bagi orang berihram itu sangat banyak, tapi bagi orang yang berkorban itu terbatas pada larangan mencukur bulu yang menempel di tubuhnya, baik itu yang asalnya sunnah untuk dihilangkan ataupun yang asalnya mubah untuk dihilangkan. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa hal yang bisa kita jelaskan permasalahan yang berkaitan dengan fikih kurban. Jika ada yang kurang jelas dari penyampaian tadi bisa ditanyakan. Wallahu taala alam bissawab. Ya, sana. Waalaikumsalam. Iya, jadi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berkurban, maka biasanya itu satu rumah satu hewan kurban untuk semua anggota keluarganya yang ada di situ. Jadi satu yang membeli dan diikutkan dalam hal pahala semua anggota keluarganya. Tetapi kalau misalnya ada yang masing-masing ingin berkurban, anaknya karena dia memiliki kelapangan rezeki, maka sah saja kalau dia melakukan, kalau masing-masing membeli hewan kurban. Karena satu orang sekalipun, misalnya ada satu orang dia mampu beli kambing lebih dari satu, maka tidak mengapa dia berkurban lebih dari satu. Karena hal yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya kurban itu adalah mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan. Jadi boleh untuk berkurban lebih dari satu. Yang penting dia tidak niatkan untuk umatnya, karena dia tidak punya umat. Nabi SAW yang punya umat. Nah, jadi sapi juga yang tadi 7 boleh dia sendirian sapi. Makanya kalau diurut mana yang lebih afdol, unta, sapi atau kambing, kalau dia sendiri maka tentunya paling afdol unta. Kalau dia sendiri, baru kemudian sapi, baru kemudian kambing. Tetapi kalau bertujuh, maka yang utama adalah kambing, karena kambing dia sendirian. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya. Salam. Iya. Itu larangan itu terbatas kepada orang yang akan berkurban saja. Karena dalam lafaz hadisnya itu adalah man arada an yudhhi, siapa yang ingin berkurban, maksudnya yang membeli hewan kurban. Adapun yang diikutkan dalam hal pahalanya itu tidak terkena oleh larangan tersebut. Jadi boleh saja anggota keluarga yang lain. Yang tidak boleh itu khusus kepada orang yang membiayai pembelian hewan kurban itu. Nah, Allahu a'lam. Ya. Ya, bacaan yang paling minimal itu adalah bismillah. Dan ingat, tidak diteruskan bismillahirrahmanirrahim
tapi cukup bismillah, itu sudah sah hewan kurbannya. Jadi meskipun misalnya tidak disebutkan namanya, maka sudah sah, ya, tidak perlu ragu si pengurban, ternyata namanya tidak disebut tadi waktu disembelih, itu sudah sah. Ya, kalau mau dia tambah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Allahumma hadza minka walak, ya, atau dia sebutkan juga Bismillah hadza min siapa, dari siapa pengurbannya, dan dia sembelih, ya, tapi yang paling minimal itu dia baca bismillah, ya, itu sudah cukup. Dan hendaknya yang menyembelih, ya, hendaknya memperhatikan betul ininya, ketajaman pisaunya dan kekuatan fisiknya dia, dan juga kekuatan pisaunya, karena pernah kejadian patah ininya, pisaunya patah, ya, atau terlepas dari gagangnya. Kasihan hewannya tersiksa, sudah terluka kemudian patah. Maka benar-benar diperhatikan hal tersebut, ya, karena kurban ini dari hulu ke hilirnya yang harus sesuai syariat, dan seperti itulah dalam beribadah, dari hulu ke hilirnya, jangan hanya di awalnya sesuai sunnah, di tengah-tengahnya tidak, ya, tapi dari awal sampai akhir kita benar-benar upayakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Ya, boleh gimana? Ya. Oh ya. Iya, bisa. Jadi satu ekor sapi, yang penting keluarganya itu ikut membiayai pembelian hewan kurban dengan jumlah yang sama, ya, dengan jumlah yang sama. Tapi kalau dia bilang satu orang yang beli, kemudian dia serahkan ke panitia, ini 7 orang, ini namanya, ya, dia yang terhitung di hadapan Allah yang berkurban, ya, yang membeli saja. Ya, adapun keluarganya itu hanya terikutkan dalam pahalanya saja. Ya. Jadi kadang seperti itu, satu orang aja yang beli, tapi ditulis nama-nama beberapa orang keluarganya. Ya, yang terhitung berkurban, ya itu aja, yang beli itu aja. Kecuali dia kasih uang satu-satu keluarganya, kamu berkurban, dan ternyata dia ingin gabung sama bapaknya misalnya ngasih uang, ya, dia dibagi-bagikan uang, dan anaknya itu ingin berkurban bersama bapaknya, ya sah bahwa dia adalah sebagian dari pengurban itu, karena uang tadi meskipun dari bapaknya, tetapi itu sudah menjadi miliknya, ya. Dan tadi sudah kita sampaikan, syarat pertama dalam kurban itu adalah hewan kurban itu adalah miliknya, miliknya. Jadi dia yang membelinya, baik itu uangnya dari hasil kerjanya atau dari pemberian orang lain. Tetapi kalau dia tidak diberikan, ya, langsung bapaknya saja yang membeli, kemudian dia ikutkan anaknya, berarti yang berkurban adalah bapaknya. Allahu a'lam. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.